Ayo kita nonton YouTube channelnya Nur Hasanah Yadi. Jangan lupa di komen, subscribe, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Yadi, kelas 6A, NIM 28. Nah, pada video saya kali ini saya akan mendongeng untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah mendongeng. Terima kasih. Suatu hari ada seorang petani datang dari sawah membawa seekor angsa. Keesokan harinya Pak Petani terkejut melihat angsa yang ia bawa dari sawah mengeluarkan telur emasnya. Pak Petani langsung terkejut. Apa benar ini telur ajaib? Lalu Pak Petani bingung, apakah benar ini angsa ajaib yang dia temukan sepulang-pulang dari sawah. Setelah beberapa hari kemudian, Pak Petani mengeluarkan telur emas itu. Pak Petani tidak percaya sebelumnya apakah itu benar telur emas ajaib apa bukan. Lalu Pak Petani membawanya ke toko emas untuk membuktikan apakah benar ini adalah telur ajaib atau bukan. Setibanya Pak Petani di toko emas itu, datanglah seorang penjaga toko emas. Selamat siang Pak Petani, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya si penjaga toko. Tanpa banyak bicara pun, Pak Petani pun langsung mengeluarkan telur emas itu. Lihatlah telur emas ini, apakah benar ini telur emas asli, nak? Kata si Pak Petani dengan nada yang terbeta-beta. Cepatlah cek, nak, kata Pak si Petani pada pegawai toko penjaga emas itu. Tak lama kemudian, pedagang emas itu pun datang. Pedagang emas itu pun datang dan berkata, "Pak, ini benar. Ini emas murni," kata si pedagang itu. Para pedagang emas itu terkejut melihat emas atau telur angsa ini benar-benar telur ajaib. Dan telur itu asli dan murni. Lalu penjaga toko pun menanyakan kepada Bapak Petani itu, "Pak Petani, Anda mendapatkan di mana telur emas ini? Karena telur emas ini sangat murni dan asli," kata si penjaga toko itu. Pak Petani pun menjawab, "Saya mendapatkan telur emas ini menemukannya di sawah, nak. Sewaktu saya pulang dari sawah dan saya menemukan telur emas ini." "Wah, beruntung sekali Anda Pak Petani mendapatkan telur emas murni dan asli seperti ini," kata si penjaga toko itu. Pedagang emas itu tidak mengetahui bahwa Pak Petani itu sedang membohonginya. Padahal Pak Petani itu memiliki angsa ajaib di rumahnya. Tetapi para pedagang itu, penjaga toko emas itu pun tidak menghiraukan apa yang dibicarakan Pak Petani. Dan pegawai emas itu pasti mengiyakan apa yang dibicarakan Pak Petani itu. Tetapi pedagang emas itu selalu memikirkannya, lebih baik saya akan membeli telur emas ini karena telur emas ini benar-benar emas asli. Apakah saya ingin membelinya atau tidak ya? Pedagang emas itu memikir seperti itu. Tak lama kemudian pun pedagang emas ini pun membelinya dengan uang yang sangat banyak. Pak Petani pun merasa senang
bahwa angsa yang ia temukan itu sangat bermanfaat sekali bagi Pak Petani. Sejak kejadian itu, si angsa ini selalu mengeluarkan telur-telur ajaib ini. Tetapi Pak Petani ini merasa kurang puas dengan hasilnya karena Pak Petani merasa kurang. Sejak saat itu, si angsa selalu mengeluarkan telur-telur ajaibnya. Tidak satu tetapi beribu-ribu telur ajaibnya. Namun Pak Petani merasa kurang puas dengan hasil apa yang dia keluarkan. Pak Petani sempat memikirkan, aku pengen cepat kaya. Bagaimana caranya? Pak Petani selalu memikirkan, apakah angsa ini sebaiknya dibelah saja agar aku cepat kaya. Meskipun si angsa ini selalu mengeluarkan telur ajaibnya, tetapi Pak Petani ini merasa kurang puas di setiap harinya. Angsa telur itu mengeluarkan banyak sekali telur emas itu. Tetapi Pak Petani ini selalu kurang puas. Aku tidak akan menunggu besok, tetapi aku akan menyembelih angsa ini agar aku mendapatkan banyak telur. Keesokan harinya Pak Petani pun langsung menyembelih angsa itu untuk mengeluarkan telur ajaibnya. Tetapi Pak Petani tidak mendapat pun satu pun telur yang ada di dalam tubuhnya. Apakah yang didapat Pak Petani setelah itu? Pak Petani pun kecewa dan menyesal karena tidak mendapatkan apa-apa. Pak Petani ini serakah karena Pak Petani ingin cepat kaya, tidak ingin menunggu dan bersabar dengan hasil yang ia dapatkan. Cerita ini mengajarkan anak untuk tidak serakah, tidak boleh berbohong, dan juga sombong. Nah, untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras dan kesabaran. Orang yang serakah dan tidak sabar hanya akan mendapatkan kerugian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe.